Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas beberapa modus kejahatan yang biasa terjadi di dunia saham ya teman-teman. Jadi sebenarnya tidak ada satupun investasi yang benar-benar aman 100% teman-teman. Jadi selalu ada resiko ya. Dan ini memang harus menjadi pertimbangan kita ya. Ketika kita berinvestasi dalam dunia apapun ya, termasuk dunia saham, kita harus mempertimbangkan resiko-resiko tersebut. Nah, salah satu resikonya juga ini beberapa modus kejahatan yang biasa terjadi di dunia saham itu harus kita hindari teman-teman, atau kita cegah. Jadi apalagi sekarang kan dunia digital semua ya, semua udah bisa pakai HP, pakai laptop, nggak perlu harus datang ke kantor, jadi bisa transaksi dimanapun. Nah, beberapa waktu yang lalu ada berita ini ya, eh, salah satu sekuritas yang diduga ada kekeliruan ya. Entah ini yang salah nasabahnya atau yang salah sistemnya ya, kita belum tahu, kita tunggu aja. Tetapi itu merupakan juga salah satu yang harus kita waspadai teman-teman ketika kita investasi di saham ya. Jadi ya kita harus benar-benar memilih sekuritas yang aman, kemudian yang dia sudah teruji bertahun-tahun, bahkan kalau bisa ya lebih dari 10 tahun lah ya. Dia sudah teruji, terus susah dibobol. Jadi investasi di saham atau di sekuritas tuh sebenarnya relatif lebih aman dibandingkan dengan uang kita taruh di rekening bank, teman-teman. Kenapa? Karena beberapa mungkin ya setahun atau 2 tahun ini kita melihat ya beberapa rekening bank ya itu juga dibobol teman-teman ya. Nah, modusnya macam-macam ya, ada yang lewat SMS, ada yang lewat telepon, dan ternyata dari pihak banknya pun sendiri nggak bisa menyelesaikannya, dan akhirnya banyak ya dari saldo nasabahnya juga hilang. Nah, di dunia saham itu ada beberapa hal yang perlu kita waspadai. Ini saya dapat artikel nih dari mana nih? RHB Trading Smart ya. Beberapa modus kejahatan hampir sama ini dengan modus di perbankan ya. Modus phishing ya. Jadi modus kejahatan transaksi trading paling populer adalah phishing ya. Atau penipu sengaja memberikan informasi bonus hadiah tertentu dengan tujuan memancing rasa tertarik dari calon korban. Informasi disertai dengan permintaan jumlah data pribadi. Nah, nanti data pribadinya itu pun akhirnya bisa dipakai penipu untuk meretas akun milik korban. Kemudian yang kedua, peretasan akun pribadi. Nah, ini kita harus hati-hati teman-teman. Jadi jangan sampai akun-akun kita, kemudian seperti user ID, password, kemudian KTP itu sampai bocor ya. Nah, itu kalau sampai bocor itu bahaya ya. Nah, orang bisa pakai user ID dan password itu udah bisa mengatasnamakan kita ya, sehingga harus kita jangan sampai kebobol itu. Pakailah password yang susah ditebak ya. User ID juga kalau bisa jangan diekspos lah ya. Jadi orang nggak tahu user ID kita itu di akun sekuritas mana gitu, udah nggak tahu. Kemudian yang ketiga nih yang agak mengkhawatirkan adalah transaksi orang dalam ya. Nah, transaksi orang dalam ini seperti apa ya? Ini kalau bisa disebut dengan insider trading ya. Dilakukan oleh orang dalam suatu perusahaan di mana informasi tersebut belum dapat dipublikasikan, namun pelaku malah mendapatkan imbal hasil dari transaksi. Sebagai contoh ini ya. Perusahaan A akan diakuisisi oleh perusahaan B dengan penawaran harga 60% di atas harga pasar. Oknum X sebagai orang dalam salah satu perusahaan tersebut dapat mengambil hasil dengan membeli saham di harga pasar saat ini ya. Kemudian saat nanti berita ini diumumkan, harga melonjak, oknum ini dapat menjual saham tersebut kembali dengan harga yang lebih tinggi ya. Nah, ini juga mungkin sering terjadi ya, cuman kita nggak bisa mendeteksi ya. Karena biasanya di sebuah perusahaan kan selalu ada orang dalam ya
uh, apa itu kunci dari perusahaan itu yang mau misalnya ekspansi, mau kemana, mau dapat proyek besar dengan pendapatan yang cukup besar, nanti labanya akan meningkat dan lain-lain. Nah, biasanya lingkaran itu kan sudah bocor ya, sebagian bocor. Nah, itu orang-orang yang memanfaatkan seperti itu. Tapi ini nggak terlalu merugikan retail ya kalau seperti ini ya. Kecuali kalau nanti sahamnya naik tinggi kemudian dijatuhkan itu. Nah, itu juga mengkhawatirkan juga ya. Nah, yang keempat nih modus robot trading. Nah, ini ada di mana-mana teman-teman ya, termasuk di saham, kemudian di apa ya, eh, yang mata uang ya, forex itu banyak sekali ya. Eh, Beberapa waktu lalu kita juga lihat ada beberapa robot trading yang apa ya, yang banyak menipu apa investornya ya. Dan kerugiannya juga ratusan miliar itu. Jadi kita harus waspada ya teman-teman ketika mendapat tawaran, oh masukin dana ke sini nanti tiap bulan udah dapat 2%, 3%. Kita tinggal duduk-duduk manis aja. Nah, itu hati-hati ya. Apalagi kalau tiap bulan dapat 10%, terus nanti kalau ada orang yang baru masuk itu dapat 10%. Waduh, uangnya dari mana itu penghasilannya? Jadi harus hati-hati. Jadi jangan sampai terjebak di hal-hal seperti itu. Kemudian front running, ini mirip-mirip seperti insider trading, namun biasanya dilakukan oleh oknum seperti broker, manajer investasi, atau bahkan oleh siapapun. Nah, ini cara tipnya yaitu jangan berikan data pribadi, hindari pamer di media sosial, nggak perlu teman-teman. Wah, cuan dari saham ini sekian persen, nggak perlu lah. Memilih broker terpercaya. Jadi ini salah satu tips ya lah untuk menghindari beberapa jebakan saham ya. Nah, jadi kita harus benar-benar memilih ya. Salah satunya adalah memilih sekuritas yang apa? Yang teruji, yang keamanannya juga bagus. Kalau saya senangnya sekuritas yang di kota saya ada kantornya teman-teman. Jadi saya bisa ada apa-apa saya langsung ke sana. Terus punya customer service yang standby ya setiap saat ya. Jadi ketika ada apa-apa kita WA, kita telepon itu bisa diselesaikan, kita diangkat. Saya juga pernah ngalami ya portofolio gitu tiba-tiba berubah gitu kan. Setelah saya charge ternyata ada maintenance, terus kemudian nanti ditunggu Pak besok paling sudah balik. Ternyata ya betul balik. Jadi ketika sistem apa ya, apa sekuritas kita atau di aplikasi kita itu ada bermasalah, kita bisa langsung kontak CS-nya. Ketika CS-nya sudah bisa kontak memberikan jawaban dalam waktu yang cepat ya, relatif cepat lah ya. Itu berarti mereka terpercaya teman-teman. Tapi kalau kita kontak CS lama, nggak ada jawaban, nggak ini, wah, kalau saya mending ya pindah aja lah ya, cari sekuritas yang lebih lebih responsif lah ya, lebih responsif dan dia punya histori yang panjang dan terpercaya ya. Karena ketika investor, apalagi investor yang besar ya, yang jangka panjang itu menaruh uangnya di situ itu kan eh, apa ya, udah mendapatkan kepercayaan yang luar biasa dari investor. Seharusnya sekuritas memberikan keamanan yang lebih ya, keamanan yang lebih, fasilitas yang lebih kepada investor dan nanti otomatis nama baik sekuritas itu juga akan terjaga ya. Nah, kalau sekuritasnya bagus, terjaga ya dia bisa lebih sebagai promo juga ya. Tapi kalau sekuritasnya kurang bagus ya, promonya juga kurang bagus. Orang akan menghindari ya. Wah, ini jangan-jangan nanti duit saya di situ bermasalah, hilang atau gimana. Jangan-jangan nanti ada transaksi sendiri. Dan ada juga yang model tiba-tiba ada transaksi apa untuk membeli saham gorengan padahal investornya nggak beli, nanti harga sahamnya turun terus dijual tiba-tiba mengalami kerugian ya, itu juga harus hati-hati.
Oke, itu dulu teman-teman untuk review pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan teman-teman semua bahagia, sehat, dan cuan selalu, dan terhindar dari berbagai macam penipuan atau keburukan dalam investasi saham. Terima kasih ya bagi teman-teman. Selamat liburan ya nih akhir pekan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.